kalau misalkan kayak gitu kan suka denger nggak sih di media sosial atau teman-teman mahasiswa yang lain kayak ngomong, ih males banget deh jadi pura-pura kuliah rapat sibuk gitu kan. Bener nggak sih Kak? Halo Sobat Kaus, ketemu lagi nih sama Marista di podcast Bincang Keluarga BK. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama sepuhnya organisasi. Waduh, punya organisasi. sepuh nggak tuh? Sepuh di organisasi. Tapi bener nggak sih sepuh? Tapi sebelum itu kenalan dulu kali ya. Mungkin boleh kenalan dari kakak yang sini dulu. Baik, perkenalkan, nama saya Dendra Wisnu, mahasiswa BK22. Sekarang diamanahkan menjadi Ketua Eksekutif BEM PBK. Oke, Kak Wisnu, terima kasih. Nah, selanjutnya Halo, perkenalkan, nama aku Azahra Riani Hafsari, biasa dipanggil Zahra. Aku mahasiswa BK Angkatan 2022 dan saat ini diamanahkan menjadi Ketua Umum LMPBK. keren banget ya Sobat Kons. Hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai nih sama Kak Wisnu dan Kak Jara tentang organisasi di seputar program studi BK. Nah, tapi sebelum itu kan sebelum kita ngobrol organisasinya lebih jauh, aku mau nanya kabarnya dulu nih. Kakak-kakak hari ini apa kabarnya? Siapa dulu nih? Boleh, Wisnu duluan. Oh. Kalau kabar saya sendiri baik ya. Kebetulan juga ini udah masuk ke liburan kuliah ya, jadi lebih santai gitu. Jadi lebih banyak waktu luang dan jadi nggak sesibuk biasanya seperti itu. Biasanya. Nah, kalau Kak Jara, Alhamdulillah baik juga ya, dan emang kita juga lagi libur, jadi ya kesibukannya ya gitu-gitu aja, karena sekarang kan lagi fase KPU juga ya, jadi mungkin sibuknya di KPU aja sih. sibuknya di KPU aja. Nggak mau lanjut satu periode lagi. Aduh, Mungkin ya. kayaknya kita udah gak sabar demis ya. Sekali. Dan di saat tahun habis ini bener. Ini ada masanya. Ada masanya. Mungkin aku mau nanya dulu kali dari yang pertama yaitu bisa nggak sih Kak jelasin apa aja organisasi yang ada di BK? Dari siapa dulu nih? Dari eksekutifnya dulu kali ya? Oh boleh. Oke, langsung masuk ke pembahasan ya. Kalau di bimbingan dan konseling itu organisasinya ada dua yang saya pegang, yaitu BPBK FIPWJ, sementara yang dipegang oleh Zahra sendiri LLMPBK FIPWJ. Mungkin saya menjelaskan sedikit tentang BPBK. BPBK itu sebagai organisasi eksekutif yang dimana kita melaksanakan program kerja dan juga eh, memberikan atau melaksanakan aspirasi-aspirasi dari mahasiswa BK sendiri seperti itu. Itu berarti yang menampung aspirasi adalah eksekutifnya gitu ya? Yang menyelenggarakan aspirasinya ya. Iya, menampung dan menyelenggarakan. Nah, gimana nih kalau dari LLMP, Kak LLMP? Nah, kalau dari LLMP, kita tugasnya sebagai legislator ya, yang mana kita mengawasi program kerja yang dijalankan teman-teman eksekutif. Dan juga kalau dari eksekutif mungkin melaksanakan aspirasi ataupun apa ya bahasanya tuh menjalankan aspirasi-aspirasi dari mahasiswa. Nah, kita yang menampung aspirasinya untuk disalurkan ke stakeholder terkait. Oh, seperti itu. Jadi kalian berdua berkesinambungan gitu ya? Betul sekali. Dan berarti sama-sama tergabung dalam kategori itu Opmawa, bukan Ormawa. Iya, Wah, betul. tugas Opnawa. ya. Ada nggak sih Kak yang ngerasa apa kayak istimewanya Opmawa di mata kalian tuh gimana? Boleh dari Zahra Iya, dulu. Boleh. Kalau dari aku pribadi ya, karena sebelumnya kita juga pernah kerja bareng di Ormawa ya. Kalau dari aku pribadi, kenapa mungkin Ormawa lebih unggul dibandingkan Ormawa? Menurut aku, karena Ormawa itu kita bekerja bukan cuma di lingkup program studi aja, tapi kita juga berkaitan juga ya, berkoordinasi juga sama pihak fakultas dan universitas. Jadi kalau misalkan ditanya relasinya lebih luas mana, mungkin akan lebih luas yang Opmawa ya, karena kita bekerja dengan banyak orang di banyak tingkatan, yang pasti pengalaman-pengalaman kita juga akan lebih banyak berkembang gitu.
Itu istilahnya Ormawa, berarti relasinya lebih banyak. Kalau dari Kak Wisnu? Oke, kalau dari saya sendiri mungkin yang seperti Zahra bilang ya, bahwa kita di lingkup program studi yang dimana ini tuh tempat yang sangat nyaman untuk belajar gitu, karena kita belajar dari lingkup yang paling kecil kan, kita belajar dari program studi yang dimana kurang lebih lingkungannya adalah teman-teman kita sendiri kan. Jadi untuk siapapun teman-teman, mau yang ekstrovert sekalipun, mau yang introvert pun akan lebih nyaman mungkin ya, karena lingkungannya lebih homogen gitu. Karena sesama teman-teman dari program studi bimbingan dan konseling kan, jadi tempat yang nyaman untuk belajar. Dan juga kalau dari yang saya rasakan sendiri sih, kekeluarganya dapat sekali gitu ya, sangat dapat dirasakan lah gitu. Kekeluargaannya dapat sekali, sekaligus mendapatkan banyak relasi gitu ya kalau di Opmawa sendiri. Nah, apakah khususnya Opmawa BK ya Sobat Kons, nah, apakah itu yang memotivasi kakak-kakak untuk jadi kepala nih di satu organisasi yang kakak pegang? Wah, jadi kepala ya. Iya. Oke, dari saya dulu kali ya. Iya, boleh. Untuk menjadi kepala sendiri sih awalnya masih ragu ya, tentu siapa yang nggak punya keraguan untuk menjadi kepala suatu organisasi begitu. Tetapi memang karena kita ingin membawa atau ingin mencoba membersamai organisasi tersebut, jadi kalau kita berani ya tentu harus diambil kan resiko tersebut gitu, dan juga peluang menjadi ketua ini. Apalagi kalau kita ternyata punya program-program atau kita punya inovasi-inovasi yang kita ingin coba untuk tawarkan dan aplikasikan di organisasi tersebut. Nah, bagi saya sendiri sih mungkin karena hal tersebut, dan juga ingin untuk mengembangkan diri ya, karena tentu harus punya target di setiap tahun, di setiap periodenya gitu. Jadi saya mengambil posisi sebagai kepala di BPBK seperti itu. Keren banget, karena punya inovasi jadi pengen disalurin aja nih ke Ya. organisasi yang tadi gitu ya. Oh, Nah, kalau dari Kak Zahra gimana? Kalau dari aku sendiri ya, kalau boleh jujur, sebenarnya nggak ada plan sama sekali untuk jadi ketua. Cuma ada pikiran kayaknya keren deh kalau jadi ketua. Kayaknya bisa mimpin organisasi itu suatu hal yang besar gitu, suatu amanah yang besar yang mungkin bisa aku lakuin kalau dikasih kesempatan. Awalnya cuma mikir kayak gitu, terus ternyata dikasih kesempatan beneran nih, terus kayaknya nggak boleh disia-siain. Akhirnya mulai ya udah coba serius lagi, dalemin lagi apa yang mungkin masih kurang. Dan benar kata Wisnu, kita harus berani coba hal yang baru ya, terus juga harus bisa memproses diri kita untuk jadi lebih baik lagi untuk kemajuan organisasi juga. Berarti karena adanya niat, terus juga ya itu tadi mau coba-coba nggak dicobain. Benar-benar. Iya, berarti keren-keren ya Sobat Kons, motivasi dari dua kakak yang sekarang masih jadi kepala ini. sedikit lagi. Sedikit lagi, tadi kita lanjut. Nah, tapi Kak, kira-kira ada nggak sih kayak pesan gitu yang mau Kakak sampaikan ke Sobat Kons nih, apalagi ada di tingkat kita? Kayak kenapa harus join di satu organisasi? Atau kenapa kita harus berorganisasi? Join di suatu organisasi atau berorganisasi. Kak Iya. Zara mau duluan? Ya boleh. Mungkin kenapa kita harus join di organisasi ya? Karena kita punya kesempatan sebagai mahasiswa itu kan pastinya nggak dimilikin semua orang ya. Banyak juga mahasiswa lulusan-lulusan SMA ataupun SMK yang pengen lanjut di perguruan tinggi, dan kita punya kesempatan itu sebagai mahasiswa. Jadi rasanya kalau kita cuma fokus di akademik tuh kurang gitu, karena nanti di dunia kerja kita akan berkolaborasi dengan banyak orang, dan itu bisa dimulai dari kita join organisasi. Jadi sebagai bekal utama lah untuk nanti masuk ke dunia kerja gitu. Jadi harus seimbang juga sih antara akademik dan juga organisasi gitu. Oke. Jadi organisasi itu ibaratnya lapangan untuk self development kita Betul. di masa depan nanti gitu ya. Nah, kalau dari Kak Wisnu, apa sama? 2? Untuk join ke organisasi ya, Iya. menurut saya sih wajib banget lah. Nggak perlu banyak-banyak, cukup satu aja tuh udah cukup baik ya. Karena dengan yang tadi kita join organisasi tuh lebih tahu banyak hal gitu. Karena
memang akademik itu penting sekali, saya pun seperti itu gitu. Tapi banyak sekali soft skill dan juga relasi serta kemampuan lain yang hanya bisa didapatkan ketika kita berorganisasi gitu. Karena kan banyak sekali komponen-komponen dalam organisasi yang bisa kita dapatkan dan juga kita pelajari. Dan dimana kalau hanya melalui akademik, hal-hal ini tuh tidak bisa didapatkan begitu. Jadi kenapa perlu banget untuk mencoba, setidaknya mencoba ya, organisasi kan hal-hal tersebut seperti itu. Jadi nggak harus fokus sama ibaratnya yang strict nilai, tapi Betul. diri juga harus di-upgrade gitu ya. Betul sekali. Oke. Nah, tapi Kak, kalau misalkan kayak gitu kan suka denger nggak sih di media sosial atau teman-teman mahasiswa yang lain kayak ngomong, ih, males banget deh jadi kura-kura kuliah rapat, sibuk gitu kan. Itu bener nggak sih Kak? Oke, Tergantung pribadi sih ya. tergantung pribadi. Karena balik lagi ke manajemen waktu juga. Harus seimbang kan. Jadi mungkin pinter-pinter gimana caranya bagi waktu. Kayak tadi Wisnu bilang, nggak perlu banyak-banyak. Cukup yang mungkin cocok sama kita. Yang bisa benar-benar ningkatin value kita. Makanya kenapa sebelum join organisasi perlu riset dulu. Mana yang cocok sama kita, mana yang mungkin bisa ngasih dampak positif untuk kita gitu. Ya, oke. Kalau dari Kak Wisnu nih. Kalau dari saya, benar ya, dan juga yang namanya berkembang itu kan pasti nggak nyaman gitu. Kita ya namanya join organisasi itu kan pasti akan disibukkan dengan rapat dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Tapi kan ya itu ketika kita memilih untuk berkembang pasti ada fase tidak nyamannya. Tapi di situ kita dibentuk gitu. Disitulah kita menjadi lebih maju ke depannya. Jadi jangan anggap misalkan kuliah rapat sebagai suatu hal yang berat, tapi di samping itu kan banyak banget hal yang kita dapatkan seperti kita paham seperti yang sebuah rapat, kemudian pembentukan keputusan, pengambilan keputusan dan lain-lain gitu. Jadi ya kalau dipikir gak enaknya pasti banyak, tapi kita mau atau enggak untuk berkembang gitu dengan cara yang tidak nyaman ini gitu. Seperti itu. Oke, jadi alih-alih mikirin yang buruk-buruknya atau negatifnya gitu ya dari join organisasi, kita lebih fokus kepada nilai-nilai Hal positif. positif. Oke. Nah, tadi Kak Jara juga sempat bilang kayak cari organisasi tuh yang bisa ningkatin value. Nah, menurut Kak Jara dan Kak Wisnu, organisasi yang bisa ningkatin value atau mungkin bisa nih bagi tips ke sobat cons untuk milih organisasi itu yang biar apa ya, biar nge-upgrade diri kita tuh gimana menurut pandangan kalian? Coba dulu nih. Saya boleh. Boleh. Oke, kalau memilih organisasi ya, Hmm. pertama mungkin benar harus diriset dulu visi misinya. Karena dari sana kita paham nih organisasi yang kita mau join itu fokusnya di bidang apa, sesuai dengan keinginan kita atau tidak gitu. Kemudian mungkin bisa lihat pola alur kerjanya. Kan banyak banget organisasi baik di internal UNJ maupun di eksternal. Nah, itu perlu dilihat dulu track recordnya dan juga apakah organisasi ini cukup baik untuk kita join. Kemudian benefit apa yang bisa ditawarkan gitu. Banyak sekali organisasi itu yang bisa menawarkan benefit-benefit yang luas. Eh, dan tentunya ini juga sesuai dengan apa yang kita cari begitu. Jadi mungkin eh, di-riset dulu apa yang diinginkan, apa yang mau dicapai, kemudian apa yang bisa ditawarkan organisasinya, baru setelah itu kita bisa menentukan mau masuk atau tidaknya, seperti itu. Zahra mungkin bisa menambahkan? Iya, tadi benar ya kata Wisnu, kita harus riset dulu, kita harus cari tahu tentang isi organisasinya tuh kayak gimana. Tapi kita juga harus tahu sama diri kita sendiri, karena kan pastinya masih banyak ya yang nggak kenal sama dirinya masing-masing gitu. Kadang ada yang bingung, aku sukanya apa ya gitu, aku bisanya apa gitu. Nah itu yang mungkin akan menghambat gitu untuk kita cari organisasi yang cocok. Makanya perlu juga untuk mengenal diri kita sendiri supaya kita tahu mana yang bisa ningkatin value kita. Tuh. Satu lagi, Iya, betul Pak. untuk teman-teman mahasiswa BK sendiri, kalau misalkan mau join organisasi tentu menurut kita yang terbaik adalah join Opma BK, baik LLMP-nya, legislatif maupun BMPBK gitu ya. Masuk. Sedikit Seperti itu. branding ya. Branding ya. Branding ya. Nah, jadi jangan lupa join Opmawa kan. Betul, jangan Jangan lupa. Nah, berarti
pada saat kita memilih mau masuk organisasi yang mana, mau mengembangkan value diri kita yang bagian mana, yang harus kita lakukan adalah selain research organisasinya adalah riset diri sendiri. Harus nge-match gitu ya. Nah, setelah itu kalau misalkan nih Kak, di Sobat Cons di tengah-tengah suka ngerasa kayak enggak ini juga mungkin masuk dari jadi ketantangan ya kalau kita join organisasi. Kayak di tengah-tengah tuh ngerasa nggak ada perkembangan gitu, ngerasa salah masuk jurusan, salah masuk organisasi, itu maksudnya apa sih? Nah dari kakak-kakak sendiri, ada tips nggak sih? Kan nggak mungkin ngilang juga ya di tengah-tengah gitu. Dari Zahra dulu? Ya boleh. Boleh. Mungkin karena kita join organisasi itu keputusan kita sendiri, jadi harus bisa bertanggung jawab sampai akhir. Walaupun di tengah-tengah pasti ada ngerasa bosennya, ada ngerasa capeknya, ada ngerasa kayaknya nggak cocok deh. Pasti itu tuh wajar gitu di dalam organisasi karena kita pasti ada titik jenuhnya. Cuma balik lagi fokus aja ke tujuan kita mau ngembangin value diri. Di luar dari apapun yang terjadi di organisasi itu, fokus aja ke nilai-nilai positif yang bisa kita dapetin. Sekecil apapun itu pasti ada dampak positifnya gitu untuk diri kita sendiri. Jadi cari hal positif yang ada di organisasi itu aja. Oke. Nah, sementara kalau dari Kak Wisnu gimana? Kalau dari saya, pertama, rasa jenuh ini mungkin dari pengalaman saya pribadi ya. Rasa jenuh tuh pasti banget sih. Ada fase capeknya dan juga nggak mood ya istilahnya. Jadi ketua juga? Pernah lah. Ada, Pasti ada yang tidak. Nah, tapi ya itu lagi, kita tahu kita punya tanggung jawab, itu satu. Kemudian kedua, nanti ada fasenya, karena kan organisasi tidak selamanya ya. Ada periodenya. Nanti di akhir periode tuh kita bisa evaluasi lagi. Apakah ini benar sesuai dengan yang kita inginkan? Kalau misalkan tidak, ya berarti kita mungkin bisa cari organisasi lain yang lebih mumpuni untuk kita. Kalau misalkan cocok, ya kita bisa lanjut kan dengan membawa inovasi baru mungkin. Nah, selain itu juga merasa nggak bertumbuh tuh pasti ada gitu. Dari saya pribadi pun sebenarnya ada ya. Kadang berpikiran bahwa kok udah sampai sini nggak kelihatan hasil apa-apa ya. Cuman ketika kita refleksi lagi, itu sebenarnya banyak banget yang udah kita lalui gitu, udah banyak banget yang udah kita pelajari. Jadi kita perlu melihat dengan lebih dalam apakah kita membuat kemajuan atau enggak gitu. Karena kalau sekilas mungkin nggak kerasa ya, tapi kalau kita lihat lebih dalam, pasti ada banyak perubahan gitu yang kita lakukan. Seperti itu. Oke, berarti pada saat kita merasa nggak bertumbuh, stuck in the middle gitu, apalagi dalam berorganisasi nih Sobat Cons, dari Kak Zara dan Kak Wisnu tuh alih-alih menyerah, mereka meminta kita untuk merefleksikan Evaluasi. apa yang sudah dilewati, kenapa memilih organisasi tersebut gitu ya. Nah, keren nih jawabannya. Nah, terus Kak, misalkan kalau ada Sobat Cons tuh yang pasti ada lah ya orang yang kapok berorganisasi, dan entah dia kapok di semasa sekolahnya atau mungkin bagi dia berorganisasi itu nggak penting, dan lebih kepada memilih untuk jadi kupu-kupu. Ya, tahu kan kupu-kupu kuliah pulang. Kalau kalian? Kuliah rapat. Ya, kita kuliah rapat sih ya. Kura-kura. Mereka kura-kura tapi cepet guys. Iya benar. Nah, itu gimana tuh untuk teman-teman yang milih jadi kupu-kupu? Rugi nggak sih Kak sebenarnya? Mungkin kalau jujur ya, kalau boleh jujur, jelas bisa dibilang rugi ya, karena balik lagi ya, kayak yang tadi aku bilang di awal, kalau misalkan kita tuh punya kesempatan sebagai mahasiswa, kita bisa join organisasi, baik di tingkat prodi, fakultas, univ, bahkan di luar universitas ini tuh suatu hal yang harus disyukuri gitu, dan harus bisa diambil gitu kesempatan itu. Karena kalau misalkan kita udah terlepas dari universitas ini, kayaknya susah gitu untuk cari organisasi lagi gitu, untuk bisa aktif di organisasi itu kayaknya sulit gitu. Apalagi ketika kita sudah selesai studi di universitas ini, pastinya udah masuk ke ranah pekerjaan kan. Jadi mungkin di dalam hal pekerjaan juga banyak yang dicari dari aktivitas-aktivitas kita di organisasi gitu. Jadi
itu bisa jadi bekal juga buat kita gitu. Jadi sayang banget kalau misalkan jadi kupu-kupu ya. Better kura-kura sih. Betul. Meskipun ada capeknya. capek. Wajar. Makanya jalannya lama. Pelan-pelan tapi pasti. Oh, betul. Nah, dari Kak Wisnu. Kalau dari saya, kupu-kupu nggak rugi kalau semisalkan ada aktivitas lain yang diikuti. Betul. tuh? Gini, sebagai mahasiswa akan rugi kalau misalkan nggak ikut apa-apa gitu. Tapi kalau misalkan mungkin nggak memilih untuk berorganisasi, tapi kita mengikuti yang lain gitu, misalkan volunteer di luar atau kerja, magang dan sebagainya, itu nggak apa-apa, karena kan itu pilihan. Tapi ada hal-hal positif yang dilakukan gitu. Tapi untuk teman-teman atau mungkin mereka yang memilih tidak berorganisasi tapi juga tidak melakukan hal-hal lain yang berdampak, itu akan sangat merugikan sih, karena nggak ada yang dicapai gitu, nggak punya pencapaian gitu kan, sangat sayang. Padahal itu tadi, jadi mahasiswa itu kan suatu privilege gitu yang tidak semua orang bisa dapat, dan di dalamnya pun banyak banget yang bisa kita raih. Jadi kalau nggak menggunakan kesempatan ini dengan baik tuh rasanya sia-sia, sayang gitu. Jadi nggak apa-apa untuk nggak join organisasi, tapi ada hal lain yang dilakukan. Kalau nggak ada, silakan join organisasi sih, gitu. Oke. Intinya manfaatkan peluang yang ada karena menjadi mahasiswa adalah privilege gitu ya. Betul. Nah, Kak, selama menjadi organisator mungkin ya sebutannya, atau orang lain hobi join. Aduh, Hobi ya, gitu. bahasanya hobi. Bahasanya hobi. Kok jadi kepala namanya udah hobi. Nggak juga Sini. Bercanda. Nah, selama kakak bergabung di suatu organisasi, kira-kira ada nggak sih tantangan yang bisa di-share nih, sharing ke Sobat Kons gitu? Siapa tahu kita bisa mengantisipasi, oh kalau join organisasi itu begini ya gitu. Ada nggak tantangan? Dari Dari Oke, boleh. Sebagai penyelenggara atau eksekutor, tantangannya cukup banyak sih ya. Pertama mungkin dari internal terlebih dahulu, tapi jangan dianggap itu sebagai suatu ancaman ya. Karena pertama-tama kan membawahi suatu organisasi yang punya banyak anak-anak di dalamnya, banyak anggota, banyak pengurus, itu kan perlu untuk menyatukan kepalanya terlebih dahulu supaya bisa berjalan dengan baik. Kedua, mungkin bagaimana kita mengantar program kerja yang ingin kita buat gitu. Apakah bisa diterima oleh teman-teman mahasiswa umum? Karena kan yang akan mengikuti juga mereka-mereka ini, begitu. Kemudian juga dengan para stakeholder, mulai dari dekan dan juga pihak lembaga penyelenggara universitas lainnya, itu kita perlu membangun kerjasama. Dan juga dengan sesama program studi dan organisasi serupa tuh perlu. Jadi tantangannya cukup banyak ya. Dan di luar itu pun banyak banget tantangan pribadi yang saya alami gitu kan. Dinamika organisasi itu pasti kerasa gitu. Pasti banyak banget di dalamnya ya. ada aja gitu ya. Pasti ada aja. Betul. Nah, kalau dari Kak Zara, Mungkin mirip-mirip ya, walaupun legislator kita ya, tapi tetap aja sebagai ketua mungkin ada juga ya tantangan-tantangan pribadi, kayak pasti aja ada rasa jenuh, apalagi karena kita kan nggak yang sebagai eksekutor dalam program kerja, jadi ya kita cuma mengawasi aja gitu. Jadi kerjanya benar-benar padat di awal dan di akhir gitu. Jadi di tengah-tengah tuh ya kita ngawas aja, kita evaluasi, ikut rapat gitu-gitu. Jadi kayak nggak yang begitu padat banget gitu. Jadi ada banget rasa jenuhnya gitu. Nah itu yang harus banget pintar-pintar diatasin. Terus juga benar kata Wisnu, internal itu pasti selalu ada di organisasi manapun ya. Apapun jenisnya, mungkin kayak apa ya, sedikit konflik antar kepala, atau mungkin juga ada yang apa ya bahasanya tuh kurang berpartisipasi aktif, dan itu kan cukup merugikan ya untuk organisasi. Nah, itu pasti ada. Jadi gimana caranya ketua bisa mengantisipasi itu, ataupun juga menyelesaikan konflik itu dengan baik. Terus juga stakeholder juga sangat
berperan ya, karena kita juga organisasi pemerintahan yang pasti nggak terlepas gitu dari stakeholder-stakeholder, khususnya di lingkup program studi. Dan pastinya koordinasi nih, karena kita di tingkat prodi ya, pasti ada juga nih koordinasi ke tingkat fakultas dan universitas. Nah, itu biasanya yang jadi konflik terbesar tuh. Konflik terberatnya adalah berhubungan dengan stakeholder yang ada di tingkat lebih atas. Benar sekali. Tuh. Oke, tapi keren ya jawabannya, karena setelah didengar dan dipikir-pikir, tantangan-tantangan tadi tuh nggak membuat mereka tuh untuk berhenti sobat Kons, bahkan gak dianggap sebagai ancaman, tapi ya udah let it flow aja gitu. Betul. Harus. Nah, jadinya yang sekarang yang kalian lihat di layar kalian, orang-orang kuat seperti mereka. Nah, oke nih Kak Zara, Kak Wisnu, mungkin nih pertanyaan terakhir kali, bukan pertanyaan tapi lebih ke, ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman mahasiswa, khususnya mungkin Sobat Kons gitu, yang menonton video ini, terkait organisasi atau mungkin perkuliahan? Bebas deh, silakan. Silakan Zahra dulu. Oke. Mungkin teman-teman yang baru mau join organisasi bisa riset dulu ya organisasi apa yang menurut kalian cocok untuk kalian ikutin, dan pastinya juga riset diri kalian juga, apa hal yang kalian suka, apa hal yang kalian minati supaya kalian nggak salah gitu dalam memilih organisasi. Dan juga kalian bisa nih tanya-tanya ke kakak-kakak di program studi, karena kan mahasiswa BK terkenal dengan kekeluargaannya ya. Betul sekali. Jadi harus bisa nih kita merangkul ya sebagai kakak-kakak, terus adik-adiknya juga nggak perlu takut sama kakak-kakaknya, nggak gigit kok kakak-kakaknya ya. Baik. Jadi harus bisa saling sharing aja gitu terkait dengan organisasi ataupun perkuliahan. Nah, dan perkuliahan ini tuh jujur ya, kalau boleh jujur nih, dulu tuh aku mikir kayak, kenapa sih yang lain tuh harus deket sama cutting gitu, sedangkan aku ngerasa kayaknya bisa kok jalanin ini sendirian gitu. Maksudnya kayak ya udah nggak perlu ngandelin cutting. Tapi ternyata masuk ke semester 3, semester 4 itu baru berasa, oh ternyata ada ya mata kuliah yang kita tuh harus konsultasi juga sama cutting. Kita harus nanya-nanya juga mana yang perlu ditingkatin, karena kan kadang ternyata dosen-dosen juga minta kita untuk coba kalian tanya sama cutting, kalian coba cari referensi dari cutting. Nah, itu bisa sih apa ya, dicari lagi gitu ya dari cutting-cutting. Makanya perlu banget untuk nyari relasi, dan relasi itu bisa kita dapetin dari organisasi. Berkaitan tuh Sobat Kons. Jadi sambil do some research dan membangun relasi, tapi relasi juga nggak bisa terbangun begitu aja tanpa berorganisasi. Tuh. Nah, kalau dari Kak Wisnu nih, closing statement mungkin yang bisa disampaikan untuk Sobat Kons. Mungkin untuk teman-teman Sobat Kons yang sudah biasa berorganisasi, terutama yang masih atau baru mau berorganisasi ya, itu silahkan untuk join, terutama di Opma BK begitu ya, karena sejujurnya menjadi tempat paling nyaman untuk mulai berorganisasi gitu. Banyak banget kan ketakutan-ketakutan ketika berorganisasi, mulai dari mungkin nggak bisa kerja atau tidak diterima, lingkungannya kurang kondusif, kurang mendukung gitu. Tapi sejauh ini selama kurang lebih 2 tahun di Opma BK itu sangat-sangat suportif begitu. Terlebih lagi karena kita ini ya cukup humanis gitu, karena dari prodi BK sendiri, jadi sangat enak untuk bisa berkembang di dalamnya gitu. Dan juga tentu untuk menambah skill atau value diri itu perlu untuk nge-push diri, salah satunya dengan mungkin ikut organisasi atau kegiatan lain yang cukup bermanfaat. Tapi dari organisasi sendiri kita bisa belajar banyak hal gitu yang mungkin gak didapatkan di akademik atau di luar sana, dan juga membangun kolaborasi dengan berbagai pihak gitu. Jadi tentu penting gitu ya untuk join ke suatu organisasi gitu. Oke, gitu. Sobat Kons, mungkin udah cukup panjang dari tadi kita ngobrol. Berasa nggak, Kak? Enggak. Cepet banget ya. Kita mau lagi, besok ada lagi, guys. Episode 2 ya nanti. Episode 2 bareng alumni of Mama ya. Iya nih berarti. Boleh. Nah, Sobat Kons, mungkin untuk episode kali ini kita cukupkan.
obrolan serunya sampai saat ini saja. Nah, jangan lupa mengambil beberapa hal yang dirasa positif. Jadi, silakan putuskan apakah antara kura-kura atau kupu-kupu yang bisa meningkatkan value diri kalian. Ya, jawabannya ada di kalian sendiri. Oke, kalau gitu, saya Marista, Saya Wisnu. Saya Zara. pamit undur diri. Bye, Sobat Kaus.